Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Lila R. Andarsasi, praktisi talent mapping. Pada video kali ini saya akan membuat narasi opening feedback assessment talent mapping terhadap klien umum. Nah, kali ini saya akan memfeedback seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Yasmin Fathia. Beliau ini memiliki 2 orang anak, yaitu 1 orang putra dan 1 orang putri. Sebentar lagi kita akan mulai feedbacknya. Sebentar ya, saya akan menyambungkan dulu dengan Ibu Yasmin Fathia. Oke. Halo, Assalamualaikum Ibu Yasmin Fathia. Oke. Ya, gimana kabarnya, Bu? Baik? Alhamdulillah. Putra putri sedang sekolah ya, Bu ya? Iya ya. Berarti sedang santai ya hari ini ya, Bu ya? Iya, oke. Bu, saya ucapkan terima kasih ya, Bu, sudah mengisi assessment talent mapping. Kemarin ya, Bu ya mengisinya. Cepet ya, Bu ya hasilnya ya. Ternyata hari ini sudah bisa di feedback nih hasil assessment talent mapping Ibu. Iya, oke. Nah, begini ya Bu ya, sebelum nanti saya memfeedback hasil assessment talent mapping Ibu, saya akan menjelaskan dulu ya Bu ya, sebenarnya apa sih itu assessment talent mapping ya Bu ya? Oke Bu. Nah Ibu, assessment talent mapping ini adalah sebuah alat atau metode untuk mengidentifikasi bakat yang Ibu Yasmin miliki, begitu ya Bu ya. Nah, dengan bakat-bakat yang Ibu miliki itu nanti kita bisa memprediksi aktivitas produktif apa yang kira-kira bagus buat Ibu ya. Nah, selama ini kalau kita berbicara masalah bakat, kebanyakan orang itu beranggapan bahwa bakat itu adalah sesuatu yang bisa dilihat ya Bu ya. Keahlian yang bisa dilihat. Contohnya misalkan ada anak yang jago nih main pianonya. Nah, kita langsung beranggapan bahwa dia itu jago bermain musik. Lalu ada anak yang jago masaknya, kita bilang dia berbakat gitu ya Bu ya dalam hal memasak gitu. Padahal ternyata bakat itu ya Bu tidak hanya sebatas keahlian yang bisa dilihat secara fisik gitu loh Bu. Jadi menurut Profesor Donald O. Clifton, seorang profesor psikologi dari Amerika ya Bu ya, beliau itu melakukan penelitian bersama Gallup Organization dan akhirnya mengambil kesimpulan bahwa bakat itu adalah pola pikir, pola kita merasa, pola kita bertindak terhadap sesuatu gitu ya Bu ya, yang terjadi secara alami, spontan, berulang dan konsisten gitu. Nah, sehingga dengan bakat-bakat itu kita bisa memprediksi gitu loh Bu, apa sih kira-kira aktivitas yang bagus gitu loh buat Ibu ya, buat kita nih. Kalau misalkan Ibu lakukan secara terus-menerus aktivitas ini ya, Ibu merasa enjoy, Ibu merasa mudah, easy, ringan gitu ya, nggak stres. Lalu Ibu juga akan merasa excellent gitu kalau terus-terusan aktivitas ini dilakukan gitu ya, setelah terus-menerus Ibu jadi expert nih nanti ya, bisa melakukannya dengan excellent. Dan yang terakhir akan menghasilkan gitu Bu, atau earn gitu ya. Menghasilkan di sini bisa menghasilkan dalam bentuk materi dan juga bisa dalam bentuk non materi ya Bu ya. Contoh non materi itu Ibu merasa puas, Ibu merasa bahagia melakukannya meskipun Ibu tidak menerima bayaran gitu ya. Nah, seperti itu contohnya ya Bu. Nah, jadi fungsi assessment talent mapping itu 2 Bu. Dia bisa deskripsi, menggambarkan bakat-bakat Ibu dan juga dia bisa memprediksi aktivitas atau kekuatan Ibu ya. Jadi kita berbicaranya ada 2 nih Bu nanti, tentang bakat dan kekuatan atau aktivitas ya Bu ya. Oke, nah nanti Bu di assessment talent mapping ini saya akan menjelaskan tentang 5 Bu. Ada 5 yang akan kita bahas. Pada saat pembahasan kalau Ibu mau bertanya langsung aja Ibu boleh tanya ya, misalkan apa ya, maksudnya apa ya gitu ya. Nggak harus menunggu saya selesai menjelaskan ya Bu ya. Oke. Nah Ibu,
Nanti di sini kita akan membahas tentang yang pertama itu yang dibahas adalah urutan bakat, Bu. Urutan bakat ini adalah urutan bakat ibu. Jadi ada 34 tema bakat, Bu, di sini. Nah, dari hasil asesmen itu urutan 1 sampai 7 itu adalah bakat-bakat dominan ibu ya, bakat-bakat kuat. Lalu 8 sampai 14 adalah bakat-bakat pendukung ibu. Nah, kalau yang 28 sampai 35 adalah bakat-bakat tidak dominannya ibu, atau ya bisa kita bilang itu bakat lemah atau keterbatasan gitu ya, Bu. Tapi nanti kita akan fokus pada bakat kuat saja, Bu. Nah, untuk bakat lemah atau keterbatasan ini kita siasati. Kalau tidak mengganggu, ibu jarang menggunakannya dalam aktivitas keseharian, ya nggak perlu kan, Bu ya. Kita konsentrasi ke sana ya, Bu. Pokoknya kita fokus aja di bakat kuat ibu ya. Oke. Lalu yang kedua nanti ada peta bakat, Bu. Nah, peta bakat itu adalah sebaran bakat ibu berdasarkan 4 kelompok bakat gitu ya, Bu ya, yaitu striving talent, yaitu bakat-bakat yang berkenaan dengan kegiatan berpikir ya, Bu ya, dengan berpikir. Lalu nanti juga ada maaf, Bu, striving talents itu adalah bakat-bakat ibu berdasarkan ketekunan, Bu ya. Nah, kalau yang berpikir itu thinking talents. Nah, yang kedua thinking talents, lalu yang ketiga relating talents, bakat-bakat ibu yang berkenaan dengan bagaimana ibu berhubungan dengan orang lain, dan yang terakhir influencing talents, bakat yang berhubungan dengan bagaimana ibu memengaruhi orang lain gitu ya, Bu ya. Lalu berikutnya ada potensi kekuatan. Nah, nanti ini menganalisa 14 kekuatan ibu berdasarkan 7 bakat kuat dan juga 7 bakat pendukung tadi ya, Bu ya. Oke, lanjut dengan strength cluster map. Nah, ini berisi keanekaragaman 114 aktivitas produktif. Nanti di sini kita bisa melihat, oh kira-kira ibu itu kuatnya di aktivitas apa sih gitu ya. Nanti kita akan bahas secara mendetail juga ya, Bu ya. Terakhir kita nanti akan membahas tentang strength typology, yaitu itu menjelaskan personal branding ibu tuh. Oh, nanti Ibu Yasmin ini personal brandingnya apa sih gitu ya. Ada 5 ibu personal branding yang nanti bisa kita dapatkan secara jelas ya. Nah, itu bagian terakhir nanti, Bu. Nah, Ibu ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Enggak ya, Bu? Jelas ya? Oke. Nah, gitu ya, Bu ya. Jadi karena asesmen talent mapping ini adalah asesmen mandiri gitu ya, Bu ya. Ini kan tidak berbicara masalah kesehatan mental ya. Jadi memang asesmen talent mapping ini ada batasannya, Bu. Dia bukan tes kemampuan ya, kayak kita ngomongin tentang tes TPA itu ya, atau kita ngomongin tes IQ, bukan ya, Bu ya. Tapi ini adalah tes kepribadian atau personality ya. Dan juga tidak bisa membahas tentang bagaimana sih kesehatan mental kita gitu ya, atau kayak psikotes gitu, enggak ya, Bu ya. Tapi ini tes yang akurat. Kenapa coba kita bilang ini akurat? Karena kan yang mengisi kita sendiri ya, Bu ya. Dalam hal ini ibu yang mengisi sendiri kan. Nah, karena ibu sudah mendapatkan gambaran ya, oh ibu tuh seperti apa sih orangnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengisinya memang sesuai dengan gambaran diri kita, pemahaman akan diri kita gitu, Bu, maka hasilnya akan akurat, Bu. Dan dengan hasil assessment talent mapping ini kita akan mendapatkan gambaran diri kita secara utuh gitu. Oh, saya ini seperti apa sih orangnya, oh saya ini kepribadiannya seperti apa sih gitu, Bu. Iya, Ibu, betul. Makanya jangan dimanipulasi, benar-benar inilah diri saya sejatinya gitu ya, Bu ya. Kan memang kita diciptakan berbeda ya, Bu ya. Allah menciptakan manusia itu berbeda satu sama lain, termasuk dari sidik jari pun juga tidak ada yang sama ya, Bu ya. Termasuk pada sidik jari anak kembar identik sekalipun. Iya, kalau dilihat nggak ada yang sama gitu ya. Kenapa nggak ada yang sama? Karena memang kita diciptakan Allah itu kan punya tugas masing-masing. Iya, betul, Bu. Kita diciptakan Allah berbeda karena punya tugas yang berbeda-beda pula gitu ya. Sehingga dengan perbedaan itu kita bisa saling memahami, bisa saling mengisi, bisa saling bekerja sama gitu antar manusia untuk kesejahteraan umat manusia itu sendiri, dan juga untuk kesejahteraan alam ya, Bu ya, tempat kita tinggal begitu ya, Bu ya. Iya, betul, Ibu. Ya.
Oke Ibu, sebentar lagi kita akan mulai ya pembahasannya ya Bu ya. Ibu kalau mau sambil minum, sambil ngeteh, sambil ngopi boleh ya Bu ya. Dibawa aja makan minumannya. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu ya Bu ya. Oke. Apa Bu? Oh iya Bu, saya kebetulan lagi ada acara di luar ini, makanya tampilannya di alam ini. Tapi masih jelas ya Bu suara saya ya Bu ya? Oke, alhamdulillah ya. Ya, oke. Baiklah, itu tadi salah satu contoh narasi opening assessment talent mapping saat saya melakukan feedback untuk klien umum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.